Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Vivi. Saya bidan yang bertugas di ruang KIA pagi ini. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Sri Lestari. Sri Lestari. Bapak? Bapak Samsudin. Umurnya pinter Ibu? 24 tahun. 24 tahun. Bapaknya umurnya 20? 28 tahun ya Pak ya? Iya. Ibu ada yang bisa saya bantu? Saya mau imunisasi buat calon pengantin. Oh, mau imunisasi capang ya Bu, imunisasi tete namanya Ibu. Nah, jadi tak jelaskan dulu nggih tentang imunisasi tete. Apa sih imunisasi tete Jatim itu? Jatim itu singkatan calon pengantin ya Bu ya. Nah, itu suatu tindakan memasukkan bakteri tetanus toxoid yang telah dinonaktifkan. Apa sih itu tujuannya? Tujuannya untuk membuat tubuh kita lebih kebal terhadap infeksi tetanus dengan membentuk antibodi terhadapnya. Terus apa sih manfaatnya? Manfaat imunisasi tete Jatim yang pertama, melindungi ibu hamil dari tetanus yang dapat terjadi selama persalinan atau setelah melahirkan. Yang kedua, melindungi bayi yang baru lahir dari tetanus neonatal, yaitu infeksi tetanus yang dapat terjadi saat bayi lahir, terutama jika ada kontaminasi pada tali pusat. Tujuannya, manfaat yang ketiga itu meningkatkan kekebalan tubuh ibu dan bayi terhadap penyakit tetanus yang dapat menyebabkan komplikasi serius dan kematian. Terus untuk indikasi imunisasi tete Jatim apa saja indikasinya? Yang pertama, wanita yang sedang merencanakan pernikahan dan ingin mempersiapkan diri untuk kehamilannya, terutama yang belum pernah menerima imunisasi tete sebelumnya. Indikasi yang kedua yaitu wanita yang belum mendapatkan tete lengkap dan ingin meminimalkan risiko infeksi. Untuk yang ketiga yaitu wanita usia subur yang belum mendapatkan imunisasi tete sama sekali. Jadi itu tadi indikasi atau yang mendapatkan imunisasi tete itu siapa saja, wanita siapa saja. Tadi dijelaskan ada 3 ya Bu ya. Yang untuk kontraindikasi imunisasi tete Jatim itu kontraindikasi itu yang tidak boleh Ibu. Yang tidak boleh itu yang pertama, reaksi alergi terhadap vaksin tete sebelumnya. Jadi pernah diimunisasi tete terus terjadi alergi, itu tidak boleh di vaksin tete Jatim ya. Terus yang kedua, keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemberian vaksin seperti demam tinggi atau ada penyakit akut berat. Yang ketiga yang tidak boleh diberikan tete Jatim yaitu wanita hamil yang berada pada trimester pertama. Misalnya nggih, tapi kan insya Allah tadi pemeriksaannya hasil PPT-nya negatif ya Bu ya. Karena imunisasi tete pada trimester pertama sebaiknya dilakukan hanya jika sangat diperlukan. Untuk efek samping imunisasi tete apa saja? Yang pertama, efek sampingnya ya Bu ya, rasa nyeri atau kemerahan di tempat suntikan. Biasanya agak ada merah-merah itu nanti tinggal dikompres gitu. Itu biasanya efek sampingnya. Terus ada yang demam ringan, terus ada yang kemerahan atau bengkak di area suntikan. Efek samping tersebut hanya sementara, tidak apa-apa. Jadi nanti bisa dikompres air hangat saja kalau terjadi seperti itu. Terus untuk jumlah dan dosis pemberian imunisasi tete berapa? Dimulai sebulan sebelum menikah hingga sekitar 2 tahun sesudah itu. Kapan sih jadwal pemberian imunisasi tete Jatim? Jadi yang pertama itu, tete pertama itu diusahakan 1 bulan sebelumnya atau minimal 2 minggu sebelumnya. Soalnya itu agar ada waktu bagi tubuh untuk membentuk antibodi. Yang kedua, sebulan setelah tete pertama. Nanti tete kedua itu efektif melindungi hingga 3 tahun ke depan.
Untuk teteh yang ketiga 6 bulan sesudah teteh kedua. Itu efektif untuk melindungi sampai 5 tahun berikutnya. Dan teteh keempat 2 bulan pasca teteh ketiga. Jadi 12 bulan setelah teteh ketiga. Lama perlindungannya bisa sampai 10 tahun. Untuk teteh yang kelima itu 12 bulan setelah teteh yang keempat, atau 1 tahun ya setelah teteh yang keempat. Itu gunanya mampu melindungi hingga 25 tahun. Dan untuk mencapai perlindungan 25 tahun dilakukan secara bertahap, harus benar-benar dilakukan ya. Berapa sih Bu bidan dosis nanti yang dimasukkan, berapa? Banyak apa berapa? Itu sedikit Ibu, hanya 0,5 mili. Jadi 0,5 mili itu setengah mili saja. Jadi sedikit ya, Anda perlu takut Ibu. Jadi nanti disuntikannya itu secara intramuskuler atau subkutan. Jadi tidak masuk banget sih ya. Terus vaksin ini nanti disuntiknya di tangan sebelah kiri itu. Ya, jadi di tangan sebelah kiri intramuskuler, terus suntikannya enggak terlalu dalam. Untuk penentuan status imunisasi tetenya itu yang pertama imunisasi tete pertama atau dosis primer untuk wanita yang belum pernah mendapatkan imunisasi tete sebelumnya atau belum diketahui status imunisasinya. Diberikan 2 dosis tete, yang pertama diberikan secepatnya setelah memeriksakan status imunisasi, dan dosis kedua diberikan sebulan setelah dosis pertama. Untuk yang kedua, imunisasi tete kedua atau booster itu untuk wanita yang sudah mendapatkan 1 atau lebih dosis imunisasi tete sebelumnya tetapi belum lengkap. Untuk yang ketiga itu imunisasi tete lanjutan. Jadi imunisasi tete lanjutan itu untuk wanita yang telah menyelesaikan dosis imunisasi tete sebelumnya atau dosis lengkap dan mendapatkan dosis lanjutan sesuai dengan jadwal vaksinasi. Biasanya dosis lanjutan diberikan setiap 10 tahun. Gitu ya Bu ya. Bapak ya gitu ya. Itu tadi Ibu ya, tak jelaskan tentang pemberian imunisasi tete jatim ya. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada. Sudah jelas ya? Iya. Oh iya. Nanti dilakukan tindakan penyuntikan di ruang sebelah nggih. Saya siapkan peralatannya dulu, kemudian cuci tangan dan pakai handscoon. Terima kasih Ibu sudah mau ke Puskesmas Ragi 1. Semoga Ibu senang dengan pelayanan kami. Silahkan Ibu bisa ke ruang sebelah ya. Saya izin mencatat dulu sebentar. Monggo Ibu silahkan bisa ke ruang sebelah.